Halo Sobat Genbi, selamat datang di podcast Genbi Udayana. Hari ini kita ada di tempatnya mana ya? Espresso di daerah Renon. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sedikit di episode pertama podcast Genbi Udayana di tahun 2022. Di sini aku nggak sendirian, udah ada tamu istimewa, udah nggak asing ya sama wajahnya. Tapi mungkin teman-teman yang nggak tahu nih, kita kenalan dulu nih sama orang yang luar biasa ini, udah mahasiswa berprestasi 2021, Ketua Genbi Komisariat Udayana tahun lalu, tahun 2021, juga sekarang tuh udah lulus dan udah ada kerjaan nih sebagai Partnership Associate di Dana Cita. Kita kenalan dulu nih Kak. Halo, selamat siang ya, udah siang nih. Selamat siang Kak Cidila. Kenalan lagi nih. Ya kenalan dulu. Kebetulan nih belum tentu semuanya kenal, tapi gitu. biar makin famous aja Kak. Halo semuanya yang lagi nonton. Jadi udah disebutin ya tadi sama Erza, aku Dila, aku Ketua Genbi Udayana tahun lalu, dan kebetulan hari ini nih diculik nih untuk datang di podcast ini kayak gitu. Bener diculik ya ini. Kita baru aja menyulik Kak Dila dari tempat kerjaannya. Kita pinjam bentar menghadirkan Kak Ci untuk berbagi sedikit cerita dengan teman-teman Genbi. Jadi hari ini nih Kak Ci kita bakal ngobrol terkait dengan time management. Topiknya sih lebih tepatnya how to maximize your time to get the most out of it. Karena kayaknya semua mahasiswa ya rata-rata ya struggle-nya itu pasti sama time management. Dan tadi itu kita udah mention beberapa tuh prestasinya Kak Ci, kayak mahasiswa berprestasi. Dan untuk jadi mahasiswa berprestasi kan harus ada banyak tuh ya, kayak lomba, terus jadi ketua Genbi, terus udah dapat kerjaan juga langsung gitu. Paling nih kita ulik-ulik sedikit sih gimana Kak Ci bisa manage waktu dan lain-lainnya gitu. Mungkin yang pertama tuh mau nanya kayak selama kuliah, ini kan baru lulus nih, kayaknya berapa minggu nggak sih? Udah nggak lagi mahasiswa. Tapi waktu dulu masih mahasiswa tuh kesibukannya apa aja sih Kak? Kalau mahasiswa tuh dulu pastinya belajar ya kesibukannya gitu. Ya biasalah kayak kelas, terus ngurusin skripsi kayak gitu. Tapi kebetulan sorry batuk. Waktu jadi mahasiswa kemarin kan ya aku juga ada kesibukan lain ya di luar kuliah, which is itu kayak aku ikut beberapa kayak magang, terus aku juga seperti yang kamu sebutkan tadi, aku Genbi juga, ketua Genbi Komisariat Udayana, dan juga kebetulan aku memang actively untuk ikut ini lomba dan lain sebagainya. Dan kebetulan banget pada tahun 2021 itu kebetulan puji Tuhan itu terpilih ya sebagai mahasiswa berprestasinya Udayana, seperti itu. Itu sih kesibukannya cukup. Mungkin kalau yang dengar tuh aduh nih kok busy banget ya gitu, hektik banget kelihatannya. Tapi kalau misalnya ditanya hektik atau enggak, iya sebenarnya memang hektik, tapi kan setiap orang itu punya track plan-nya tersendiri. Misal when kita jadi mahasiswa gitu, kita pengen jadi mahasiswa yang kayak apa sih, dan kebetulan ya aku memang tiap tahun aku memang punya ini, di tahun pertama aku pengen jadi mahasiswa yang apa, misal mahasiswa yang aktif di organisasi gitu misalnya. Terus tahun kedua aku pengen jadi mahasiswa yang ya punya banyak prestasi. Terus tahun ketiga mungkin aku pengen jadi mahasiswa yang ya kenal dengan dunia profesional, which is itu kayak ikut magang, kurs dan lain-lain gitu sih. Ini aku sambil nyatet ya teman-teman ya. Nanti dia lupa loh. bener sekali. Kalau gitu tadi tuh take away-nya tuh kita buat track plan gitu ya Kak. Jadi kayak apa sih milestone apa sih yang pengen dicapai gitu ya dalam satu tahun nih. Aku selama 1 tahun atau mungkin 1 semester gitu kuliah nih, semester 1 nih mau ngapain aja, semester 2 mau ngapain, 3 ngapain. Jadi nggak masuk semester 3 terus bingung aku mau ngapain ya. Jadi udah dibuat memang ya, kita udah jadi orang yang visioner gitu lah, biar bisa lebih teratur. Harus tahu dulu lu mau ngapain gitu. Benar. Terus gimana tuh Kak Ci, kayak kan sekarang udah ada nih, udah tahu nih kayak mungkin waktu 1 tahun pertama mau ikut organisasi, terus tahun kedua mau gini mau gitu. Gimana caranya Kak Ci ngatur waktu tuh? Kan kayak sebenarnya kalau bilang ngatur waktu kan itu apa ya, general banget gitu ya. Kalau bilang kamu harus atur waktu kamu, ya tapi gimana? Kak Ci itu gimana sih, kayak apa mungkin ada tips and trick, kayak contohnya mungkin pakai aplikasi nih yang ngebantu atau apa gitulah, cara yang ngebantu Kak Ci buat ngatur waktu. Sebenarnya masalah ngatur waktu itu beda-beda ya tiap orang gitu kan. Mungkin aku sharing dari versi aku kali ya gitu. Kalau dari aku sendiri sih, aku memang kayak ngebatasin dalam setiap hari itu aku cuma ngambil 4-5 task list aja gitu kan.
Jadi kalau misalnya lebih dari itu tuh kan udah overload banget gitu menurutku ya. Jadi aku mungkin pindahin itu ke hari lain. Nah kalau aku sih simple aja. Aku cuman pakai pakai Google Calendar aja sih. Kayak aku benar-benar ngedetailin kayak misal hari ini ada meeting sama siapa-siapa aja, terus ada ngapain gitu. Mungkin nih kayak ikut podcast ini itu aku jadwalin di kalender aku gitu. Jadi kan biar kayak kita tahu ya nggak benturan lah sama yang lain kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Dan ini juga sih kalau misalnya poin penting kalau dari ngurusin waktu, time management itu kan sebenarnya lebih ke kayak we know apa sih skala prioritas kita, yang mana sih yang harus lo selesaiin lebih dulu atau enggak, yang mana sih yang lebih urgent gitu kan. Itu sih sebenarnya itu sih. Dan pasti teman-teman pasti udah sering kan denger kayak matrix untuk mengatur waktu itu gimana gitu, yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang bisa dipending kayak gitu. Sih keren itu. Jadi ada batasan gitu lah, kita membatasi diri ya 4, kalau Kaci pribadi kan 4 sampai 5 tas gitu biar nggak overload. Nah berhubungan sama overload tuh Kak, gimana sih Kaci tuh selama kuliah tuh pernah ada nggak kayak burn out gitu? Ada momen-momen burn out kayak down kayak aduh semua kerjaan mau ditinggal aja lah gitu, mau ngilang ke Ubud. Hilang. Wah itu sih saya sering ya. Udah nggak pengen lagi tapi udah sering dilakukan. Udah sering dilakukan gitu. Kalau burnout itu pasti ada, setiap orang pasti ada masa burnoutnya masing-masing gitu kan. Apalagi dengan orang yang cukup ya padat lah ya aktivitasnya kayak gitu. Kalau aku sih ya simple aja sih ya, kalau misalnya aku emang lagi ngerasa kayak capek gitu ya aku take a break bentar gitu loh. Ya sama sebenarnya kamu bilang, aku escape ke Ubud, short escape. Atau mungkin aku kayak semacam pergi sama teman-teman gitu aja sih, sekedar kayak lihat sunset gitu, beli es krim tuh udah sesimpel itu nggak sih? Gitu. At least kita dapat jeda bentar dan recharge lagi. Itu aja sih sebenarnya. Cuman gini sih, saranku sih kalau misalnya kita boleh istirahat, tapi jangan kelamaan gitu. Gitu sih. Aku tuh masalahnya gitu. Istirahatnya 5 menit nih, molor sampai 50 menit. Kayak udah 5 jam. 5 jam, 5 hari gitu maksimalin sih, itu libur seminggu. Itu aja sih sebenarnya. Ya cuman pokoknya gini, ingat aja sih kayak kalau aku sih biasanya gini. Aku selalu ngingetin diriku sendiri gitu kan, aku udah sampai sejauh ini, sayang banget kalau aku tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu. Ya begitu ya adik-adik. Berarti kayak ngingetin diri kita lagi goals kita tuh apa sih, udah sampai tengah jalan, terus kalau berhenti jauh. Kan effort yang udah kita laluin itu kan jadi kebuang sia-sia gitu ya. Benar banget tuh. Itu take away yang bagus banget tuh Kak. Terus ini nih kan highlight utama Kaci tuh, kalau kita mungkin aku minta Kaci coba highlight nih kayak 3 prestasi atau jabatan yang paling paling menggambarkan masa kuliahnya Kaci itu apa aja? Kalau 3 doang nih. Masa kuliah ya, aku 1 ya pastinya masih selalu berprestasinya gitu. Terus yang kedua aku ketua Genbi Udayana. Terus yang ketiga itu apa ya? Mungkin aku juga sempat ya karena aku emang udah lebih dulu aja udah ikut magang kayak gitu. Itu sih kalau menurutku ya. Dan ya mungkin ini bukannya bermaksud untuk flexing atau gimana ya, ini cuma sharing aja sih. Enggak, cuman ya memang aku setelah sidang gitu kan, misalnya aku sidang hari ini, aku minggu depannya aku udah onboarding masuk kantor gitu. Jadi bahkan sebelum wisuda kan udah dapat kerjaan ya? Iya, udah kantor gitu. Jadi ya puji Tuhan ini ya maksudnya sesuai track gitu. Iya. Nah, kan tadi sempat disebut tuh mahasiswa berprestasi. Itu kayak 1 aja nih, tapi kan buat jadi mahasiswa berprestasi itu banyak banget ya. banyak banget bekalnya ya baru bisa dapat gelar gitu. Kayak jelas-jelas harus ada prestasi itu. Berarti dan aku juga tahu tuh Kaci selama kuliah tuh banyak ikut lomba. Itu lombanya biasanya lomba apa aja sih Kak? Kalau aku emang ini sih, aku emang fokus di kayak business competition sama di scientific paper, karya tulis maksudnya gitu. Kenapa seperti itu? Supaya
cepat gitu loh, maksudnya kan aku butuh cepet nih untuk ngumpulin portofolio gitu kan ya, jadi aku butuh lomba yang timelinenya cepat. Oh ini lucu banget sih. Terus ini aja kali ya, nggak kelihatan aku gitu. Bener-bener. Terus Kak? Ya jadi aku emang gini sih, kalau aku kebetulan waktu lomba itu aku memang punya tim yang berbeda-beda. Jadi aku punya 3 tim gitu, 3 tim yang berbeda. Jadi ada ya let's say tim A, tim B, tim C gitu. Dan kenapa aku nggak yang kayak di satu lomba yang sama, di satu tim yang sama terus gitu kan? Soalnya gini, kalau misalnya kita ikut lomba paralel gitu, banyak nih misalnya dalam satu masa, terus kita bebelin gitu ke satu tim itu kan kayak semuanya jadi ikutan keteteran ya. Jadi kayak kita bagi aja tugasnya gitu ke orang-orang. Kita tetap dapat untuk lomba, ya orang-orang juga tetap santai ngerjainnya kayak gitu sih. Terus tadi tuh lomba-lomba kan bisnis plan, paper gini gitu. Itu gimana sih, maksudnya kayak terutama yang tim gitu ya, kayak gimana dapat biar bisa nemu tim yang bisa kita rasa tuh emang solid gitu loh buat ngerjain, karena kerja tim tuh kan susah banget ya. Jadi gimana sih Kak Aci bisa dapet tim itu tuh? Sebenarnya kalau dibilang nyari tim yang solid itu sebenarnya susah ya, sebenarnya itu susah gitu, karena aku juga nggak yang semua timku tuh solid gitu, dalam artian gitu. Ada satu tim aja mungkin yang kayak memang solid dan engage lah sama kita seperti itu. Cuman ya caranya gimana? Aku tuh selalu punya prinsip kayak gini, kalau kerja tim, at least aku harus bisa membuat garis tanggung jawab yang jelas. Kamu porsi kerjanya sampai mana gitu loh. Jadi dia udah harus tahu nih apa aja yang harus kamu selesaikan gitu. Dan ya let's say ini konteksnya profesional ya, yang penting urusan profesional, which is maksudnya lomba gitu, itu kamu sudah selesaikan ya sudah gitu. Dan ya aku emang tipikal orang yang kayak aku selalu ngasih deadline, ini harus selesai tanggal segini kayak gitu. Itu sih. And ya no excuse kalau misalnya kita telat, karena konteksnya kan ini banyak ya yang aku ikutin gitu kan. Kalau telat satu tuh kan kayak jadi mundurin yang lainnya juga. Iya, mundur semua timeline-nya gitu. Gitu sih. Berarti prinsip-prinsip yang Kak Ci terapin di lomba itu sebenarnya prinsip-prinsip yang ditetapin di organisasi, di kehidupan sehari-hari juga ya. Ngasih batasin tanggung jawab dan ada deadline yang pas gitu, jadi nggak leha-leha dan kayak udah masih besok gitu loh. Ya sebenarnya gini, kuncinya tuh kita bisa mendelegasikan tugas dengan baik. Kadang kan kita kayak cuma nyuruh, tolong ya buat ini, tapi tanpa kita ngasih tahu how to make it. Nah itu yang sebenarnya menurut aku untuk setiap let's say captain, leader itu kayak butuh buat bisa mendelegasikan tugas dengan baik. At least kamu kasih tahu, tolong buat ini ya, caranya itu ini kayak gitu. Konsepnya gini gitu, nggak kayak tolong bikin acara ya. Kayak abis itu bingung gitu. Iya, acara apa? Kayak ini loh, kita temanya mau gini. Jadi sedetail mungkin ya. Iya. Soalnya kan kadang nggak semua orang ya punya kayak telepati sama kita. Oh ini loh maksudnya, nggak semua orang ya. Gitu. Bener banget. Jadi ada intermezzo dikit. Bener. Jadi lucu. Itu tuh lomba-lomba. Terus sebenarnya kan ikut itu satu hal, tapi menang itu hal yang berbeda lagi. Itu gimana? Emang apa ya? Udah ada menurut Kak Ci, ada nggak sih kayak step by step biar bisa menang lomba kayak di bisnis plan, terus paper gitu. Kira-kira tips and trick apa sih yang bisa kita apply biar bisa menang? Kalau misalnya ngomongin menang-menangan ya, itu sebenarnya nggak semua tuh menang. Jadi aku udah duluan ngabisin jatah kalahnya gitu. Jadi ya di awal-awal aku pasti kayak udah lewat gitu kan, udah banyak banget yang kayak udah banyak banget failure yang aku lewatin gitu kan. Jadi kayak ya dari situ kan kita kayak belajar, terus ya tahulah apa yang harus diimprove gitu kan. Ya dari situ sih let's say kayak kalau misalnya bahasa zaman sekarang apa ya, terbentur kayak gitu sih bahasa zaman sekarang gitu. Slogannya buat podcast kali ini adalah terbentur ya. Minum dulu guys. Minum dulu nih. Refreshing dulu sebelum kita lanjut.
Itu kalau ini ya, karena di Gen Budaya itu kan banyak kan teman-teman FEB ya. Tapi kan sebenarnya kalau lomba apa ya, saran-saran yang dikasih itu kan general ya, bisa buat semua teman-teman di jurusan manapun gitu untuk buat ikut lomba. Apa take away atau pembelajaran yang paling Kaci ambil nih dari semua lomba-lomba yang diikutin? Apa sih yang Kaci pelajari selain dari emang bikin bisnis atau kayak gimana gitu secara umum aja? Lebih ke belajar kayak gimana sih cara kita mencapai sesuatu gitu. Jadi kan kalau misalnya lomba itu kita kayak berpacu sama diri kita sendiri gitu loh. Kita kayak belajar pertama ya masalah time management tuh pasti. Dua, kita belajar gimana sih cara kita membentuk critical thinking kita seperti itu. Terus yang ketiga, gimana cara kita untuk berkarya. Itu sih kalau aku gitu. Jadi kayak aku menganggap semua lomba-lomba gue itu adalah karya gitu. Karya selama aku menjadi mahasiswa gitu. Jadi kayak yang aku tangkep tuh tadi ikut lomba menurut Kaci itu adalah sebenarnya yang dicapai itu bukan cuma menang atau bahkan sebenarnya bukan menang, tapi gimana kita improve ourselves gitu lah lomba-lomba gitu ya. Ditempah lah kayak terbentur dan akhirnya terbentuk gitu ya. Menarik tuh. Paling nih ini kita udah ngobrolnya belum terlalu lama-lama banget sih. Tapi mungkin apa sih yang Kaci mau kasih saran nih mungkin ke teman-teman Gen B atau siapapun yang lagi nonton gitu, terutama teman-teman mahasiswa ya, sebagai seorang yang sudah tidak lagi mahasiswa. Aduh. Gimana sih tante-tante nih? Enggak sih, udah jadi wanita karir gitu. Please. Dalam jarak waktu 3 minggu udah melepas gelar mahasiswa dan langsung bertransformasi menjadi mahasiswa karir. Itu gimana sih? Apa kalau Kaci anggaplah nih ngelihat diri Kaci mungkin berapa tahun lalu, 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu pas masih jadi mahasiswa semester 1, semester 2, pesan apa sih yang mau disampaikan gitu? Sebenarnya semangat ya kayak gitu. Gini sih, kalau dari aku sih aku ada 2 moto penting dalam hidupku gitu. Yang pertama adalah aku punya moto bahwa visi tanpa eksekusi itu adalah halusinasi gitu. Jadi dalam setiap aku punya tujuan, yaitu aku harus execute it gitu. Kalau misalnya aku nggak eksekusi itu ya itu kayak bakal cuma jadi angan-angan belaka aja gitu kan. Namanya juga kayak ya kamu punya mimpi nih, at least kamu harus tahu dong gimana sih cara mencapai mimpi itu. Nah ini juga berkaitan dengan moto yang kedua, yaitu when your why was clear, your how will be easier gitu loh. Kayak, jadi kalau misalnya reason kamu jelas terkait kenapa sih kamu pengen itu, ya cara kamu untuk mencapainya itu akan lebih gampang lagi, kamu akan lebih tahu gitu sih kalau aku. Gitu ya, adik-adik dicatat. Ini udah dicatat sih. Nanti kita nanti minta tolong ya ditulis di bawah ya. Tulis di bawah ini. Terus di bawah tuh 2 moto tersebut nih biar teman-teman tahu. Kita sharing-sharing. Ini nanti kita bisa adopsi ke edisi tips and trick Gen B selanjutnya. Satu konten buat 2 gitu, 2. Sekali mendayung 2-3 terlampaui, sekali tik 2-3 dan tercapai. Ananta langsung kayak yes. Yes. Habis ini gak dikejar Ersa lagi soal deadline. Paling aku terima kasih banyak tuh Kaci tadi highlight dua prinsip itu tuh kayak emang bisa banget ya diterapin sama teman-teman. Paling aku mau minta closing statement aja deh, 1 kalimat nih kira-kira buat apa yang Kaci rasa pengen banget dalam 1 kalimat tuh disampaikan kepada teman-teman. Ya buat teman-teman, at least teman-teman itu tahu dulu. Ini untuk mahasiswa ya, mungkin untuk teman-teman mahasiswa atau mungkin yang sudah bukan mahasiswa lagi, at least kita tahu dulu kita mau jadi apa, kita pengen menjadi orang yang seperti apa. Karena kalau menurut aku tujuan kita ada di sini adalah kita bisa menciptakan meaningful life untuk diri kita sendiri. Kita bisa hidup pada hidup yang kita inginkan seperti itu, dan bisa menjadi let's say berdampak, bisa menebarkan kebermanfaatan untuk diri kita sendiri, keluarga, teman, dan mungkin juga ke society ya seperti itu. Itu aja sih dari aku. Dan ingat satu lagi, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Jadi kalau misalnya udah punya mimpi nih, aku pengen jadi ini itu, ya lakuin gitu loh, dieksekusi gitu kan.
nggak cuma sampai ngehalunya aja ya, tapi Iya, sampai diterapin. bener. Nah, itu kan ngobrol kita tuh singkat banget ya, sebenarnya kurang dari 30 menit, tapi aku rasa banyak banget take away yang teman-teman bisa ambil dari yang aku bisa simpulin nih dari obrolan singkat kita tadi tuh, biar bisa manage waktu dengan baik. Yang pertama itu bikin track plan nih, kira-kira dalam waktu 1 tahun, 1 semester atau 1 bulan nih, kamu tuh mau ngapain aja sih, apa aja sih yang pengen dicapai. Nah, kemudian juga dari saran Kak Ci tadi tuh adalah batasin diri kamu, jumlah perharinya tuh berapa sih yang bisa kamu ambil, dan jumlah itu personal banget ya. Kayak kamu bisa ngambil ya? bisa ngambil 2, bisa ngambil 3, 4, 5, itu terserah kamu aja, yang pasti kamu punya batasan lah. Terus ingat kembali visi, ingat kembali alasan kamu untuk mencapai sesuatu, dan kemudian eksekusi itu, jadi nggak cuma sampai diingat aja. Karena tapi proses awalnya adalah ingat, biar bisa ada jalan, ada arah yang jelas gitu ya yang pengen kita capai. Gitu aja sih kayaknya teman-teman obrolan singkat kita di podcast Genbi Udayana. Terima kasih banyak Kak Cudila udah menyapa kembali teman-teman Genbi. Jadi walaupun udah selesai kepengurusan, tapi masih bisa kita hadirin ya. Iya dong. Mungkin nanti habis ini kita bisa bikin program kolaborasi lainnya. Kita bisa melibatkan, karena teman-teman Genbi itu kan banyak banget ya yang aktif-aktif. Jadi rasanya sayang banget itu kalau nggak di highlight gitu sih. Aku perlu banget di highlight. Ya, next time kita bakal menghadirkan pembicara yang lain dengan topik yang tentunya nggak kalah menarik. Jadi stay tune teman-teman, kita sampai ketemu lagi nanti di podcast Genbi Udayana edisi selanjutnya. Terima kasih, kita mau main game dulu ya. Ada aku nih soalnya. Ayo Kak, kita main dulu nih. Iya, kita main. Main apa nih? Tarot, bukan? Enggak sih, aku nggak bisa baca tarot sih. Biasanya main apa aja? Main hati sih. Nggak bercanda. Ini masih Idul Adha sih teman-teman ya. Perasaannya baru aja dikorbankan.